Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara, serta rekan-rekan yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dengan penuh sukacita dan ungkapan rasa syukur kepada Tuhan, kalau pagi hari ini kita boleh dipertemukan kembali melalui program Motivasi Pagi. Doa dan harapan saya Bapak, Ibu, Saudara semua dalam keadaan sehat, tetap dalam perlindungan Tuhan, hingga hari ini kita akan menjalani seluruh kehidupan kita dengan sukacita, dengan bersama-sama dengan Tuhan. Firman Tuhan pada pagi hari ini yang hendak kita baca, kita renungkan bersama, terambil di dalam kitab Kolose pasal 3 ayat 23 sampai 24 yang berbunyi demikian. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tema firman Tuhan pada pagi hari ini adalah bekerja bagi kemuliaan Tuhan. Saudara-saudara terkasih, sebagian besar orang di dunia ini tidak menyukai pekerjaan mereka. Kebanyakan dari mereka bekerja untuk mendapatkan uang dan mendapatkan sedikit kesenangan melalui pekerjaan mereka. Menurut survei di Indonesia, 80% orang Indonesia bekerja tidak sesuai dengan jurusan keilmuannya atau bidang yang dimilikinya. Saudara-saudara terkasih, Steve Jobs berkata satu-satunya cara untuk melakukan pekerjaan hebat yaitu dengan mencintai apa yang sedang kamu lakukan. Saudara-saudara terkasih, melalui nats firman Tuhan pada pagi hari ini, apa yang menjadi poin penting, menjadi pelajaran bagi kita sehingga kita bisa memuliakan Tuhan dalam pekerjaan kita, atau bagaimana kita bisa bekerja bagi kemuliaan Tuhan. Ada 3 hal penting yang harus kita lakukan sehingga kita dapat bekerja untuk memuliakan Tuhan. Poin yang pertama adalah perbuatan kita tidak ditentukan oleh posisi kita. Saudara-saudara terkasih, berbuat baik dan memuliakan Tuhan tidak ditentukan oleh posisi dan jabatan kita. Kata apapun juga yang kamu perbuat, agaknya Rasul Paulus menekankan tekanan bukan kepada kedudukan atau status sosial, bukan pula pada sifat pekerjaan, melainkan pada orang yang melakukan perbuatan itu dan kepada perbuatan itu sendiri. Oleh sebab itu, Bapak, Ibu, Saudara terkasih, banyak orang berkata, aku akan melayani Tuhan, aku akan melakukan pekerjaan Tuhan setelah aku jadi pimpinan, setelah aku menjadi bos, setelah aku mendapat kedudukan dalam pekerjaanku, maka aku akan melakukan untuk Tuhan. Itu omong kosong, Bapak, Ibu, Saudara terkasih. Ketika kita dalam posisi apapun, hal yang kecil, yang sepele tidak kita lakukan untuk Tuhan, mana mungkin ketika kita dapat kedudukan posisi yang baik, kita akan melakukan pekerjaan bagi Tuhan. Oleh sebab itu, kita bisa bekerja bagi kemuliaan Tuhan. Itu karena ada kemauan, bukan karena kemampuan. Maka apapun yang kita lakukan tidak ditentukan oleh posisi kita, tapi ditentukan oleh hati kita, mau atau tidak melakukannya untuk Tuhan. Itu poin yang pertama, Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Poin yang kedua, bagaimana kita bisa bekerja untuk kemuliaan Tuhan? Yang kedua adalah bekerja dengan segenap hati. Saudara-saudara terkasih, apakah seseorang melakukan tugas budak atau tugas tuan tidak lagi menentukan, melainkan yang menentukan adalah apakah orang itu berbuat dengan segenap hati
atau tidak. Istilah dengan segenap hati berarti bersungguh-sungguh tanpa pamrih. Dalam kitab Ulangan ungkapan ini dipakai 8 kali untuk mengatakan mengasihi Tuhan, beribadah kepadanya, mentaati hukum-hukumnya, berbalik kepada Tuhan atau bertobat. Kata dengan segenap hati selalu identik dengan mengasihi Tuhan. Dengan segenap hati identik dengan beribadah kepada Tuhan, identik dengan mentaati hukum Tuhan, identik dengan berbalik kepada Tuhan atau bertobat. Jadi berbuat dengan segenap hati itu hanya ditunjukkan kepada Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, pekerjaan yang baik, pekerja yang mengerjakan pekerjaan dengan hati, ia memberi nilai tertinggi pada pekerjaan yang dilakukannya. Dalam setiap pekerjaan yang dikerjakannya, ia mencintai pekerjaan tersebut dan memberi perhatian dengan pengorbanan untuk pekerjaan yang dipercayakannya kepadanya. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, ada istilah, ada banyak orang bekerja dengan otot dan otak. Itu penting. Tetapi ada yang jauh lebih penting lagi, yaitu bekerja dengan hati. Poin yang ketiga, bagaimana kita bisa bekerja untuk kemuliaan Tuhan. Poin yang ketiga adalah bekerja dengan maksimal atau memberi yang terbaik. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Pengkhotbah 9 ayat 10 berkata, segala sesuatu yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan, kerjakanlah itu sekuat tenaga. Karena tak ada pekerjaan, pertimbangan, pengetahuan, dan hikmat dalam dunia orang mati, kemana engkau akan pergi? Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita dapat memuliakan Tuhan lewat pekerjaan kita ketika kita dapat menjadi saksi Tuhan yang baik dalam bekerja, yaitu memberi yang terbaik, melakukan yang maksimal dalam pekerjaan kita. Jangan kita mencari atau mencuri tulang. Kita tidak menjadi berkat dalam pekerjaan kita. Kita hanya mengerjakan asal-asalan saja. Kita mengerjakan apa yang menjadi tuntutan saja. Kriteria Tuhan yang Tuhan minta itu sangat tinggi, karena kita adalah orang-orang pilihan. Tuhan Yesus berkata, kalau ada orang yang meminta bajumu, berikan juga jubahmu. Kriteria Tuhan selangkah lebih lagi di depan. Maka kalau engkau dituntut dalam pekerjaan melakukan 5 hal, lakukan 6, 7, atau 10 hal, maka engkau memberi yang maksimal dan terbaik bagi Tuhan. Saudara-saudara terkasih, dalam kehidupan manusia ini ada 3 tipe manusia dalam bekerja. Tipe yang pertama adalah manusia bola biliar, yaitu pasif, tidak punya kemauan, tidak ada inisiatif. Kalau didorong, kalau disodok, baru bergerak. Kalau ditarik, baru ikut. Itulah tipe manusia bola biliar. Tipe yang kedua dalam bekerja ada manusia kapal layar atau perahu layar. Lumayan sedikit aktif, namun tergantung pada angin yang membawanya. Ia bekerja tergantung mood. Kalau Tuhan ada di sampingnya, ia bekerja sungguh-sungguh. Jika tidak ada Tuhan, dia bekerja semaunya. Kalau hatinya lagi baik, dia bekerja. Kalau hatinya lagi tidak senang, dia tidak mau melakukan. Itulah tipe manusia layar yang hanya bergantung kemana angin bertiup. Apakah Bapak Ibu Saudara tipe yang demikian? Bekerja kalau ada angin yang baik saja, ada dorongan saja baru melakukan. Tipe manusia yang ketiga adalah manusia jam. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, orang yang memiliki visi atau motivasi, ia melangkah dengan pasti. Ia tahu mengapa ia melangkah dan kemana ia melangkah. Jam itu dilihat atau tidak dilihat orang, dia tetap berfungsi melakukan tugasnya, dia tetap bekerja, berputar, menunjukkan waktu. Orang yang tahu
apa yang dilakukan, ia sungguh tahu apa tujuan hidupnya. Ia memberi arti, makna, nilai dalam hidupnya dan sesama. Dilihat atau tidak dilihat orang, dia tetap melakukan tugasnya. Doa dan harapan saya Bapak Ibu Saudara adalah tipe yang ketiga, yaitu manusia jam. Tidak bergantung angin, tidak bergantung dorongan tarikan, tapi dilihat atau tidak dilihat, Bapak Ibu tetap bekerja dengan maksimal, karena ada Tuhan yang melihat Bapak Ibu dan saya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Mahatma Gandhi berkata, masa depan itu tergantung pada apa yang sedang kamu lakukan hari ini, dan bukan apa yang akan kau lakukan nanti. Oleh sebab itu, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, biarlah firman Tuhan ini menolong kita, memotivasi kita untuk senantiasa beraktivitas, bekerja, dan bukan hanya memenuhi kebutuhan hidup kita, bukan untuk mencari keuntungan, bukan untuk mencari nafkah, tetapi biarlah di dalam tugas tanggung jawab kita, dalam pekerjaan kita, kita tetap mampu memuliakan Tuhan. Oleh sebab itu, mari kita lakukan segala sesuatu dengan sepenuh hati, dengan segenap hati, lakukan yang terbaik dan maksimal, jadilah saksi Tuhan, maka hidupmu akan diberkati oleh Tuhan. Oleh sebab itu, selamat pagi, selamat berkarya, Tuhan Yesus menolong, Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara semua. Salam, haleluya, amin.